kita. Nah, di video kali ini kita mau ngebahas tentang mungkin ini bagi para fresh graduate nih yang baru pada lulus sekolah ataupun kuliah yang mau masuk ke dunia kerja. Gimana sih kalau misalkan fresh graduate baru masuk kerja itu ada apa aja sih di dunia kerja, atau mungkin apa sih yang harus dilakukan gitu kan, persiapannya harus kayak gimana sih. Nah, di sini kita mau sharing sih tentang itu. Nanti dari masing-masing kita mau sharing pengalaman kita dan juga nanti ada tips and triknya gimana siap untuk masuk ke dunia kerja kayak gitu. Nah, dari sini pertama mungkin yang mau sharing duluan itu dari Lugas kali ya. Nah, Lugas nih karena ya dari Lugas dulu. Nah, dia itu pengalamannya soalnya agak berbeda ya dengan kuliahnya di luar Jakarta, terus dia masuk kerja ke Jakarta. Masuk di salah satu perusahaan startup. Gua kira ini buat gue sebagai seorang fresh graduate yang gue sudah banyak melihat teman-teman gue duluan tuh, gue ngerasa kayak startup perusahaan bagus gitu kan, makanya digital emang lagi hype, lagi boomingnya tuh sekarang untuk digital gitu kan. Gue rasa gue bisa nih ngembangin karir di sini nih. Kebetulan posisi gue waktu itu Human Resource Associate di divisi HR. Tapi buat gue sendiri, ini gue nggak tahu ya, gue nggak mau nyalahin dari company juga, gue juga pasti ada sisi jeleknya dari gue. Cuman gue merasa apa yang ditawarkan oleh company saat awal dan saat gue kerja itu berbeda gitu. Gimana nih bedanya mas? Jadi mungkin ibaratnya gini, ke saat gue buka lowongan, gue lihat job desk-nya, kualifikasi gue merasa sesuai lah. Job desk-nya gue lihat, wah ini sesuai nih dengan apa yang pikiran gue gitu kan. Gue punya pikiran A, kayak sesuai nih. Pas gue masuk, ternyata udah begini, kok beda gitu. Cuman gue juga karena itu kerja gue pertama kali yang benar-benar di company, di corporate, kayak oh ya udah mungkin seperti ini. Akhirnya gue jalanin aja sih dulu. Gue jalanin sampai ya karena gue emang orangnya gampang beradaptasi, ya gue merasa kayak oh ya udah, oh begini toh kerja di dunia bekerja yang di perusahaan gitu, di company, oh begini. Gue juga cukup tahu aja sih gitu sih. Emang berbeda dari bayangan gue, cuman gue sebagai seorang fresh graduate dalam tanda kutip, ya udah gue nikmatin gitu. Mulai udah emang punya bayangan sih, kayak berangkat pagi kita ketemu macet, terus nyampe kantor kerja istirahat, terus pulang ketemu macet lagi. Gue emang udah menggambarkan. Cuman yang benar-benar dulu ekspektasi gue sih di bidang job desk-nya itu, di bagian job desk. Nah, sejauh ini ketika lo menjalani itu pasti kan kayak ada perasaan ya ternyata beda nih gitu kan, ternyata nggak cuma kayak gini doang, atau mungkin yang diharapin lo nggak seperti itu gitu. Nah, cara untuk menyikapi kayak misalkan lo enjoy dengan pekerjaannya itu apa sih yang jadi ini lo? Kalau gue lebih, karena gue orangnya gampang beradaptasi, balik lagi gue ya kayak oh ya udah, karena gue sudah terbiasa bahwa kalau kita berekspektasi nggak mungkin dong sepenuhnya akan tercapai gitu. Kita punya bayangan seperti apa, gue rasa gue dapatnya seperti itu. Merasa ini bukan suatu halangan, ini bukan suatu alasan gue untuk berhenti, tapi ini adalah alasan gue untuk menambah ilmu baru gitu. Dari lo kan startup ya, awal mula. Nah, kalau dari lo ya? Ada startup, ada yang corporate juga. Jadi corporate. Jadi corporate-nya ini, jadi gue lulus tahun 2016, kan 2020 ya, berarti udah 3 tahun, sekitar 3,5 tahun lah. Ini saat gue udah mulai skripsi itu, gue udah mulai cari-cari pekerjaan gitu lah. Corporate pertama, corporate-nya gede, dan itu ya bagus lah, produknya banyak gitu kan, banyak banget. Ada yang televisi, ada juga yang digital. Di situ tuh sebenarnya enak banget. Nah, jadi waktu itu gue sama, mungkin ini pemikiran kayak fresh graduate lainnya, kayak ketika mau lulus kerja gue bingung gue mau kerja di mana ya. Waktu itu gue jurusannya itu komunikasi, yang minat gue itu di jurnalis, tapi gue nggak mau masuk televisi gitu kan. Lalu gimana caranya gue ngambil media digital? Akhirnya gue cari-cari, dapet nih gue di digital.
Jadi kepikiran gue yang waktu itu sebagai fresh graduate itu sempit banget, yang bingung mau kerja di mana ya. Ternyata pas udah mulai kerja tuh ternyata luas gitu kan. Kita tuh bisa sebenarnya memilih kita tuh mau nyari apa, kita mau kerja apa gitu kan. Dan itu jangan takut kalau kita tuh nggak bisa apa namanya, nggak bisa explore, karena pasti bakal bisa explore. Apalagi yang fresh graduate yang takut-takutan gitu kan, yang udahlah cari yang aman-aman aja gitu kan. Jadi situ tuh mulai situ corporate, itu gue berkembang banget tuh pengalaman gue dari yang editing, terus sosmed, terus apa lagi ya sedikit-sedikit tuh tahu mulai kayak konten, copywriting, desain grafis gitu-gitu ya. Bagus loh konten-kontennya yang dibikin, gue pernah lihat soalnya. Gue interview dia soalnya dulu pernah. Jadi sebagai orang yang fresh graduate waktu itu, gue tuh sangat banyak ilmu yang menyerap gitu kan. Apalagi banyak senior gue yang udah dikasih ilmunya tuh, gue kayak expert lah. Bener-bener kayak coba nih kasih bahan nih, lu bikin jadi apa. Gue handle untuk YouTube sama ada satu produknya juga. Iya. Iya kan? Gue gak usah sebut lah itu ya. Jangan. Ya udah dari situ mulai berkembang, explore. Lalu gua pindah ke perusahaan lain, e-commerce. E-commerce. Nah itu gue e-commerce-nya itu megang sosmed waktu itu. Di situ gue banyak juga tuh explore lagi, banyak lagi dapat lah. Sebenarnya nambah terus ya. Nambah lagi. Selalu nambah ya. Gue kerja, pengalaman, project, ya lumayan. Nah itu pengalaman itu yang bakal susah banget didapat kalau teman-teman tuh nggak pintar-pintar milih gimana ya cari pekerjaan. Bukan sekedar bekerja sih, tapi di luar itu tuh teman-teman harus dapat skill juga, pengetahuan itu lebih penting banget dibandingkan salary gitu. Karena lo nggak mungkin kan kayak bekerja stuck di satu company itu, pasti lo akan pindah, dan yang lo pindah juga ya lo nyari yang lebih baik juga kan pastinya kan. Dan itu wajar sih kalau misalnya kita nggak maksudnya setahun kita udah di sini nih, kita pindah dapat tawaran yang lebih baik, itu sebenarnya nggak apa-apa, wajar gitu kan. Walaupun maksudnya ada yang mau 3 tahun aja stay nih, ada mau yang cuma setahun doang, setelah itu pindah, itu sebenarnya nggak apa-apa, wajar banget gitu kan. Karena saat ini kan ilmu ya banyak kan yang orang-orang anak muda sekarang tuh yang dibilangnya kutu loncat, kan gue tuh itu sebenarnya nggak apa-apa gitu kan. Nah makanya balik lagi bisa gue tekanin sih untuk para teman-teman fresh graduate, mungkin untuk pertama kali kerja ya kita nggak usah pilih-pilih gitu sih. Kalau gue bilang sih kita nggak usah pilih-pilih. Selama kita merasa punya kualifikasinya, kita mampu, job desk-nya kan pasti di setiap lowongan pasti akan dibeberkan. Selama kita merasa mampu, ya udah jalanin aja. Gimana nanti ke depannya itu akan mengikuti, karena gue yakin namanya ilmu itu gak mungkin lu kerja di suatu corporate atau di suatu company apapun, lu baru masuk lu gak dikasih ilmu tuh gak mungkin banget. Betul. Gak mungkin banget. Minimal lu punya dasar-dasarnya pasti yang lu mengerti. Akhirnya atasan lu ini atau teman sebaya lu atau rekan kerja lu pasti akan membantu dan kasih ilmu gitu loh. Pindah ke suatu company itu pasti ada alasannya. Pasti gak mungkin dong kalian pindah ke suatu company itu tiba-tiba pindah, gak mungkin kan. Pasti company yang baru ini entah menawarkan kenyamanan dari segi karir, jenjang karir, tantangan baru, ilmu yang didapat, salary, ataupun suasana kerja gitu yang kondusif dan nyaman. Itu kadang buat kalian tuh, kalian harus bisa pilih gitu. Kalian harus bisa pilih kalian mau, kalau kalian dapat posisi itu kalian mau ngembangin kemana, itu sih saran gua. Ini kan kita tahu nih Kak Giano kan udah lama nih ya berkecimpung di dunia kerja dari tahun 2014 ya. 14 tuh, malah di saat 2014 gue masih di tahun kedua gue kuliah. Mungkin bisa diceritakan nih pertama kali Kak Giano kerja gimana nih? Kalau gue itu bisa dibilang apa ya, ya lulusan universitas yang katanya top lah di Indonesia gitu kan ya. Kuning? Jadi kuning bisa ya, ada kuning-kuningnya ada. Iya ada lah sedikit. Nah tadi kan sempat dibahas yang masalah ekspektasi ya, dari gue pun dari Lugas. Tapi saat gue itu terutama di kampus top universitas ya di Indonesia itu. Ini semua gue tanya ke teman-teman gue juga, baik itu yang swasta maupun yang negeri.
kita dibangun ekspektasinya sangat tinggi. Kan sempat ada isu kan tuh ya, yang tiba-tiba minta gajinya. Iya itu. iya. Buset, gue aja kaget tuh ngeliatnya Iya, kan. kaget ya kan. Gue yang HRD sekarang nih kan, ngeliatnya nggak gue hire sih tuh. Iya, Betul. iya. Gue Gue aja sebagai perusahaan nih. sebagai fresh graduate aja, apa yang bisa lu kasih ke perusahaan kan gitu. Nah jadi kalau gue itu pertama kali kerja, gue di FMCG terbesar di dunia. Wah ini brand termasuk Ada di mana-mana. top brand termahal Ada juga banget lah nih brandnya. dunia. Sesuai tuh pertama ekspektasinya kan. Universitas kuning-kuning, oke. Kerjanya berwarna juga nih, agak merah-merah gitu kan. Oke nih, prestis gue ada. Gue di sini bangganya tuh dapat banget kan. Padahal jurusan gue adalah, nah gue agak beda nih sama dari dua yang tadi ceritain. Kalau mereka jurusannya misalkan Lugas tadi psikologi jadi HRD, gue tadi ilmu komunikasi jurnalis, nyambung lah ya. Oh, Gue beda ini ya? lulusan metalurgi Nah, dan lu material. Apa tuh? Lu pada tahu nggak? Teknik metalurgi dan material. Kalau bingung, ntar Tahu nggak? hubungin gue aja, ntar gue ceritain. Yang tahu mungkin bisa komen di bawah biar yang lain-lain temennya tahu. Gue masih ada presentasiin buat ke sekolah-sekolah buat promosi. Gitu. Iya, Promosi jadi- jurusan. Iya, promosi jurusan. Jadi gue tuh lulusan metalurgi tapi gue kerja itu pertama sebagai MT, management trainee. Karena kan emang kok banyak perusahaan besar itu lebih kayak kalian mungkin pernah lihat kayak program management trainee atau kayak employer EDP development program. Jadi itu adalah program-program akselerasi yang emang kita pas masuk lu semua akan dibentuk itu langsung jadi manajer. Tanggung jawabnya langsung level manager. Jadi emang walaupun kita lu di situ staff atau apapun disebutannya atau training, tapi responsibilities, job desk itu adalah level manager. Lo akan langsung handle bisa sampai ratusan orang. Gue dulu sendiri, gue di bagian R&D sama supply chain. Gue itu megang sekitar, kalau lagi full itu teknisnya sekitar 30-40 orang. Itu beragam banget. Itu lu sebagai fresh graduate ya? Gue fresh graduate. Jadi emang gue lulus tahun 2013, gue dapat kerja sebenarnya sign kontraknya itu di 2013, tapi divisi gue baru mulai kerja di 2014. Jadi teman-teman gue yang satu angkatan, satu batch, mereka udah masuk duluan, tapi mereka yang benar-benar core function. Jadi emang yang kerjaan admin lah. Jadi emang untuk yang accounting, untuk yang HR itu mereka yang masuk duluan. Tapi untuk yang bagian technical, karena itu akan tergantung dari plan atau kayak manufakturnya, itu dimulai di Januari. Karena kan plannya langsung setahun. Bener-bener untuk produksinya. Jadi waktu itu gue start Januari 2014, tapi itu gue sekitar cuma setahun waktu itu MT. Tapi tempat yang gue kerja pertama tuh sebenarnya programnya 3 tahun, tapi per tahun akan diganti kontraknya karena kita udah pasti berubah. Iya. Jadi setelah tahun kedua at least minimum akan jadi supervisor, tahun ketiga sudah pasti middle sampai senior manager. Berarti Jadi kalau bisa gue bilang MT ini jenjang karirnya jelas ya? jelas, cepat. Nah, buat teman-teman nih kan kadang MT kan banyak yang MT di bank, MT di perusahaan mana, MT di mana, kayak jadi ragu. Gua rasa kalian perlu rubah pola pikir deh. Nah, Karena yang Banyak namanya yang nggak MT, tahu soalnya. ya banyak yang nggak tahu nih ya. MT itu jenjang karirnya emang menjanjikan banget. Hampir setiap tahun itu kalian akan berjenjang, akan naik, akan upgrade. Dan sedangkan siapa yang nggak mau gitu kan, jenjang karir jelas gitu kan. Daripada kalian lama-lama di satu company bertahun-tahun tapi karir kalian stuck di jenjang itu aja kan, pasti juga kalian nggak mau seperti itu kan. jadi emang kalau manajemen trainee atau trainee itu emang tujuannya adalah biar loncatnya tuh cepat, bukan masalah loncat kamu tapi benar-benar nih orang emang langsung Dipersiapin. pressure gede banget, dipersiapin untuk langsung untuk jadi pemimpin perusahaan. Terserah dia mau bikin perusahaan sendiri nanti ke depannya gimana, atau emang ingin stay di perusahaan itu. Jadi emang benar-benar seperti judulnya kan, manajemen. Bahkan untuk training sendiri pun kayak misalkan di bank itu, temen gue dulu ada yang MT di bank, dia itu dalam setahun jadi branch manager. Dalam setahun jadi 1 tahun kepala branch manager. cabang, coba bayangin guys. Salah satu bank yang BUMN ya jatuhnya. Tapi kita itu harus siap sama pressure Iya, dan tanggung iya, jawab siap. pressure-nya gede banget. Yang nggak kayak level-level biasa. Karena dibalik
apa ya, dibalik buah yang begitu menggoda pasti juga tantangan, tanggung jawab, tanggung jawab juga pasti juga akan besar gitu, nggak ecek-ecek lah. Jadi emang yang lo tanam, kalau lo tanamnya niat dengan penuh usaha, jalannya siap, mau hujan mau badai, tungguin aja panennya. Maksudnya jangan takut, balik lagi sih, jangan takut untuk nyoba. Kayak yang suka tantangan gede, yang suka exposure gede, yang suka langsung otakku 1 tapi langsung dapat ilmu buat otak 10, ambil yang itu sih. Tapi itu emang kayak berat banget di awal sih. Banyak temen gue yang sebelum setahun, sebelum udah ada kayak offering, lu bulan depan udah bisa jadi manajer kalau project lu kelar. Jadi emang kalau training gitu kita pasti akan, terutama di tempat gue kemarin yang FMCG itu, tiap orang wajib punya project yang skalanya nasional. Wajib satu. Kalaupun dia nggak punya, tanya ke atasannya project apa yang bisa di take over, yang bisa full kita handle sendiri. Itu malah sendiri ya? Sendiri. Jadi kita bisa minta bantuan ke divisi lain, tapi mereka lebih ke kayak apa ya? Lebih kayak ngawasin aja sih. Ujung-ujungnya ntar keputusan akan di kita. Gitu. Jadi mereka kayak transfer ilmu aja, transfer wawasannya, bahan diskusi, tapi yang bertanggung jawab itu nanti sama kita. Sampai dari tanda tangan, itu dulu nama gue juga ada di situ. Sampai perjanjian, vendor itu semua. Kalau waktu itu gue adalah proyeknya itu untuk bangun gudang perbaikan nasional untuk aset perusahaan. Nah di situ emang gue dari ketemu vendor yang waktu itu umur masih 24, ketemu vendor yang umur 58, ketemu vendor yang ini bos-bos muda dari mana, udah punya perusahaan umurnya sebuah, tapi mereka kita harus benar-benar langsung di tingkat profesional yang sama gitu loh ya, Bang. Bahasanya harus diatur. Iya, disesuaiin ya. Iya, kita benar-benar jadi emang kalau di dunia kerja tuh kadang juga kita manggil orang yang lebih tua kadang sampai gua lu gitu. Maksudnya kayak bukannya nggak menghargai atau apa, tapi itu biar komunikasinya kayak nyatu sih, biar lancar, biar enaknya, biar nyambungnya. Jadi emang santai tapi tetap ada profesionalnya gitu, ada profesionalnya. Jadi emang buat kalian yang emang pola pikirnya takut salah, takut disalahin, kayak nggak sesuai jurusan, nggak apa-apa sih. Maksudnya gue masih agak sesuai jurusan lah, misalnya itu teknik, ketemu teknik. Untuk trainee itu untuk lu ke depannya, misalkan lu nggak di company itu pun bisa bermanfaat ya. Jadi itu emang benar-benar mindset, pola pikirnya adalah emang bisnis. Itu yang namanya manajemen atau pemimpin-pemimpin di perusahaan, mau divisi HRD, mau divisi general affair, mau divisinya bagian kebersihan atau apapun, dia tetap harus mikir bersih, nggak cuma lantainya, perusahaannya bersih. Betul. Misalkan keuangan nggak cuma keuangan perusahaannya apa, tapi keuangan perusahaan sampai 10 tahun ke depannya seperti apa, apakah perlu sampai bikin perusahaan baru lagi juga. Dan juga gue agak bergejolak sih untuk pengalaman kerjanya, dari emang beda jurusan, gue jadi bisnis analis, dan di yang perusahaan kedua ini gue megang 2 title. Pertama gue bisnis analis dan juga tim leader untuk sales. Ketika lu dikasih kepercayaan sama perusahaan atau sama atasan lu, kalau emang lu merasa gue bakal bisa dapat ilmu, balik lagi dan ke ilmunya dulu. Kayak nanti lu kerja baru berapa bulan atau lu magang, lu ditawarin posisi apa, lu tanya dulu jobdesknya apa, kayak tadi lu guys bilang kan, jobdesknya apa, ilmunya apa yang bisa lu gambarkan ke depannya. Lu jangan langsung iya atau enggak aja, minta waktu misalkan 1 minggu atau boleh kok dong, saya berpikir dulu, saya ingin menanya orang tua, saya ingin nanya teman-teman, atau mungkin pasangan, atau mungkin suami atau istri misalkan sudah berkeluarga kan, tanya aja dulu. Nah sekarang coba dari sisi cewek gimana nih yang pertama kali kerjanya gitu kan? Maksudnya sebagai seorang wanita karir lah bahasanya ya. Iya, calon wanita karir kayaknya nih. Kadang kan juga banyak yang bilang tuh, kok cewek kerja paling cuma bentar, ntar punya anak. Iya, kan pas udah nikah. Gimana nih, Juga menurut Maisa nih gitu kayak ya. mindset orang-orang kalau untuk wanita yang bekerja tuh gimana sih? Ini kan gue lulus, gue kan juga sama nih jurusan psikologi juga sama kayak Lugas. Terus gue apply lah untuk di bagian HR-nya gitu. Biasanya kan dari psikologi ke HR gitu ya. Nah terus sama sih sebenarnya, ekspektasi jauh banget
sama realitanya, kenyataan apa yang dikerjain gitu. Ketika ekspektasi gue HR, wah interview orang, gue bisa tes psikotes karyawan, calon karyawan gitu kan, terus kayak rekrutmen segala macem gitu. SDM. Iya, terus itu sebenarnya jauh banget waktu pertama kali gue kerja ya. Pertama kali masuk kantor, gue pagi-pagi nyampe kantor gue nangis, terus gue langsung WA bokap gue dong di situ. Pak, kakak mau keluar ya dari kantor, kakak mau resign. Yaudah, sorenya gue ngomong ke atasan gue minta ngobrol kan sama atasan gue. Lalu gue bilang di situ, aku nggak bisa, aku mau mundurin diri gitu. Ini beda kerjanya sama yang diekspektasiin. Nah terus pada saat itu kayak atasan gue berusaha kayak nge-hold gue nih, jangan, nanti dulu, coba dulu, kan masih probation nih gitu kan, 3 bulan deh cobain dulu gimana. Nggak bisa, terus aku nggak bisa nih, nggak kuat kayak gini. Gue sambil nangis, dan gue waktu itu nangis juga di musola kantor, ke gap sama atasan gue. Sumpah, saking gue dan Itu naknya. tensi tuh ya. Flexing banget tuh Gue lagi, gue sholat sambil. tapi malu ya. Iya. Netes Nggak bisa lagi soalnya. nggak bisa disedot kan. Gue kayak udah sholat. Lo berasa gak sih kalau kan gitu? Ya udah, gue bilang mau cabut, ditahan. Udah akhirnya di situ karena mungkin itu apa ya, keputusannya juga belum bulat banget, kayak cuman udah egois aja kali ya, karena mikirin emosi aja. Ya udah akhirnya gue coba belajar, maksudnya kayak ya udah deh gue belajar dulu 3 bulan gitu kan. Setelah gue bertahan 3 bulan jalanin, ya udah ternyata itu kayak jalan aja gitu, kayak gue juga nggak ngerti ya. Tapi gara-gara ketemu gue dia pas 3 bulan kan, gue masuk tuh. Gua kira menunggu gua untuk datang Oh, iya. menyelamatkan. Gue dulu. Sedihnya adalah susah nggak sih ngajak kerja sama kayak kita baru masuk terus orang cabut, habis itu ganti lagi, kan susah ya untuk Belajar orangnya lagi kan. Iya. Adaptasinya tuh nggak mungkin Gitu. cuma 1 hari 2 hari. Dan pada akhirnya di situ gue jadi orang kayak paling lama di tim itu. Padahal baru berapa bulan. Iya, padahal baru berapa bulan. Gila, berasa senior banget. Company. Berasa senior banget kan. Terus akhirnya pada masuk lah, terus dia masuk. Terus ya udah, dengan bergiliran waktu kayak gue jalanin banyak temen lagi, kayak sama-sama sharing, sama-sama diskusi juga. Ya udah, akhirnya bertahan deh tuh sampai lumayan lama lah ya, Setahun lebih lah. Iya, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun gue. Terus tapi dengan progres yang seperti itu, yang awalnya nangis pada akhirnya sih udah setahun ya, udah kayak mulai ya bisa lah gue dapet ilmunya, belajar. Gue juga bisa langsung interview ke kandidat. Pede dulu sih sama apa yang kita punya gitu, skill apa yang kita punya untuk kita bisa masuk ke suatu company. Terus juga ini belajar ngomong. Belajar ngomong bukan belajar bullshit ya. Tapi belajar kayak Public speaking, negosiasi. Gitu. Ya, ketika Lu kita cobain interview. ngomong kayak misalkan interview ngadep kaca aja. Tuh. Kalau lo kenal pas lo ngomong lo ngadep kaca, Ya itulah ya ya. itu yang dilihat orang sih. Iya, terus belajar ngomong juga promosi diri lah ya. Iya, Karena di sini kita mau masuk nih ke suatu company, nah pasti mereka mempertanyakan dong apa yang lo punya gitu kan. Terus seberapa besar skill yang lo kuasai gitu. Nah di situ tuh kita harus kayak bisa untuk ngejual skill-skill kita gitu kan. Karena kan juga pasti company juga punya standar yang beda-beda ya untuk ngerekrut seseorang, rekrut pegawai gitu. Nah kalau kalian kalau misalkan ada tips juga nih baru pertama kali kerja kayak gimana, yang udah pada kerja bertahun-tahun atau mungkin yang baru mau kerja terus ada ketakutan atau apa, mungkin bisa diceritain di Kalau Sharing di kita bawah. juga gitu. Ada pertanyaan juga, mumpung ini berapa nih? 4 orang, Iya. 3 orang HRD ya. ya 3 orang ada ini kita saya nih pegawai biasa sebenarnya. Jadilah HRD-nya. Oke, jadi mungkin itu aja yang bisa kita sharing. Nah, tadi kalau misalnya kalian juga punya tips-tipsnya atau mungkin ada yang mau diceritain, boleh langsung komen di bawah. Terus juga kalau misalnya kalian punya ada ide nih, kita mau bikin konten seperti apa sih, temanya apa, itu juga kalian boleh komen Tulis di di bawah. Gitu. Thank you semuanya. Bye-bye.